Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membuat controller, di mana kita akan membuat dua controller, yaitu basic controller dan researchers controller. Nah, yang pertama kita akan membuat basic controller, di mana kita akan membuat tiga tugas dari basic controller. Yang pertama itu, function pertama, jika diakses akan menampilkan informasi PHP. Nah, kita buka Visual Studio Code, kemudian kita ke web di root. Nah, kemudian kita akan mengetikkan root get info. Ini adalah bagaimana kita mencari di Laravelnya nanti. Kemudian pegawai controller ini adalah kelas controller yang kita gunakan. Dan kita ke pegawai controller. Nah, di pegawai controller ini kita mengetikkan public function info PHP, kemudian perintahnya apa. Di sini kita ingin menampilkan PHP info atau info PHP tadi. Nah, kemudian kita coba cari dengan menggunakan kode. Sini kita ketik. Nah, nanti dia akan menampilkan PHP version yang kita gunakan. Di sini dia menampilkan secara lengkap. Ada Windows-nya, ada sistemnya, build system, pilot, view-nya. Jadi dia akan menampilkan PHP info atau info dari PHP yang secara. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membuat function di mana jika diakses akan melakukan enkripsi menggunakan hash pada parameter pertama. Nah, kemudian kita akan membuat kodenya di web. Nah, kodenya itu ya root get enkripsi / param1. Kemudian kelasnya kelas pegawai controller. Nah, pada pegawai controller kita menuliskan public function enkripsi string param1 echo hash SHA-256 $param1. Kemudian kita cobakan di Laravelnya. Nah, kita copy aja. Nah, kemudian dia akan munculkan kode-kode enkripsi seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan membuat function yang dimana jika diakses akan menampilkan angka acak menggunakan range, di mana range sesuai dengan angka yang diinputkan pada parameter 1 dan parameter 2. Nah, di web kita akan menggunakan root get random / param1 / param2, kemudian kelasnya itu pegawai controller. Nah, pada pegawai controller kita mengetikkan public function random string $param1 string $param2. Kemudian perintahnya yaitu echo ren param1 param2. Nah, kemudian kita akan mencobakannya di Laravelnya. Nah, kita coba dengan angka 5/6. Nah, maka akan muncul angka 5 karena ini random, dia bisa muncul angka 5 atau angka 6. Nah, kemudian kita akan ngebuat controller kedua, itu namanya researchers controller. Nah, pada controller kedua ini atau resources controller ini, kita akan menampilkan beberapa function seperti yang pertama itu kita akan menampilkan redirect ke halaman daftar pegawai. Nah, langsung aja kita ke web. Nah, di webnya kita menuliskan root get pegawai /index kelasnya kita menggunakan pegawai controller 2. Nah, di sini kita buka pegawai controller 2. Nah, pada pegawai controller 2 kita ngebuat kalimat tadi, ngebuat function itu di public function index.
Nah, echo redirect ke halaman daftar pegawai. Ini adalah perintah yang akan kita tampilkan. Nah, kita ini dan kita akan mencoba menampilkan perintah tersebut. Nah, perintahnya berhasil kita tampilkan. Nah, kemudian perintah kedua, kita akan menampilkan function simpan pegawai dengan data nama, param 1, alamat, param 2. Nah, untuk urutnya, kita di sini menggunakan store slash param 1 slash param 2, dan kelasnya masih kita pakai di pegawai controller 2. Nah, perintah tersebut kita tulis di public function store. Nah, di sini kita ketikkan string param 1, string param 2, kemudian perintahnya yaitu simpan data pegawai dengan nama menggunakan param 1, untuk alamat menggunakan param 2. Nah, kemudian kita copy aja. Kemudian kita akan mencoba menampilkan perintah tersebut. Nah, perintahnya berhasil kita tampilkan, yaitu simpan data pegawai dengan nama param 1, untuk alamat param 2. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan perintah ketiga, yaitu mengambil data pegawai ID sama dengan $param 1. Nah, untuk rootnya kita buat root get. Nah, kita akan membuatnya di show, makanya di sini kita menuliskan show slash param 1, kemudian kelasnya pegawai controller 2. Nah, pada pegawai control 2, di bagian function show, di bagian function show, kita menuliskan string param 1. Kemudian perintahnya mengambil data pegawai ID sama dengan param 1. Kita coba tampilkan perintah. Nah, perintah tadi berhasil kita tampilkan, yaitu mengambil data pegawai ID sama dengan param 1. Nah, untuk perintah keempat, yaitu redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID sama dengan param 1. Nah, di sini kita mengubahnya itu diedit, makanya root get edit slash param 1 pada kelas pegawai controller 2. Nah, pada pegawai controller 2 tadi, di bagian function edit, kita menuliskan string param 1, kemudian perintahnya yaitu redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID sama dengan param 1. Nah, perintahnya berhasil kita tampilkan, yaitu redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID sama dengan perintah terakhir. Di sini perintahnya itu hapus data pegawai yang memiliki ID sama dengan param 1. Nah, untuk hapus kita membuatnya di function destroy. Maka untuk rootnya kita mengetik root get destroy slash param 1 pada kelas pegawai controller 2. Nah, pada pegawai controller 2, di bagian destroy kita ketikkan perintah yang ingin kita tampilkan tadi, yaitu hapus data yang memiliki ID param 1. Akan kita coba.
Nah, di sini param satunya saya ingin ganti dengan angka 6 misalnya. Nah, jadi eh, dia akan menampilkan perintah hapus data yang memiliki ID 6. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan view. Nah, pada tampilan view, kita tidak perlu banyak mengubah, tapi kita hanya perlu menambahkan beberapa. Nah, di sini kita akan menggunakan kode enkripsi aja untuk tampilan view-nya. Di mana di sini kita menambahkan masukkan ID, kemudian uh, kita akan mengubah tanggal hari ini menggunakan kode ini. Nah, username-nya kita pakai dengan nama username kita sendiri. Kemudian di sini saya akan membuat list pendidikan. Di mana di sini saya membuatnya S1, S2, dan S3. Nah, untuk view, kita menambahkan satu PHP lagi, yaitu home.blade.php. Nah, di sini kita mengubah di bagian kelasnya, section kelasnya, yaitu welcome. Nah, username tadi itu akan muncul di samping welcome ini. Kemudian kode inskripsi tadi akan muncul di bawahnya. Kemudian kita akan menampilkan tanggal tadi. Nah, di sini akan memunculkan tanggal hari ini. Untuk di bagian content section-nya, kita akan menampilkan list pendidikan yang udah kita tulis tadi. Setelah itu, kita coba ke kode enkripsi tadi, maka dia bisa tampil dengan sesuai yang kita perintahkan tadi. Nah, dia tampil dengan tampilan view yang kita buat tadi nih. Welcome, ini username, kemudian ini kode enkripsi kita tadi, dan ini tanggal hari ini. Kemudian di bagian content section-nya tadi kita membuat list pendidikan, yaitu S1, S2, S3. Jadi sekian materi yang saya pahami untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.